Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan Ustazah Latifah dalam video pembelajaran tematik bahasa Indonesia dengan referensi IPS. Masih di bab 3 tentang kerjasama dalam menciptakan lingkungan sehat. Hari ini kita akan membahas manfaat menjaga lingkungan dan akibat jika tidak menjaga lingkungan. Sudah siap anak-anak? Silahkan dibuka bukunya halaman 59. Solih-solihah, kita telah belajar tentang cara menjaga lingkungan. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari menjaga lingkungan. Manfaatnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, di lingkungan rumah. Manfaat menjaga lingkungan di lingkungan rumah yang pertama adalah keluarga menjadi lebih kompak. Lingkungan rumah menjadi sehat jika dijaga bersama. Semua bekerja sama dan saling membantu. Semua bekerja dengan senang hati. Keluarga menjadi lebih kompak karena sering melakukan kegiatan bersama. Sebaiknya kegiatan menjaga lingkungan di rumah dilakukan secara rutin, setiap hari atau seminggu sekali atau 2 hari sekali. Semua anggota keluarga harus ikut serta. Jika dilakukan bersama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih cepat. Manfaat yang kedua yaitu terhindar dari penyakit. Sampah, debu adalah sumber penyakit. Sampah menjadi sarang lalat, tikus, serta kecoa. Hewan-hewan tersebut adalah pembawa penyakit. Debu adalah kumpulan benda berukuran sangat kecil yang dapat terhirup saat kita bernafas. Pada lingkungan rumah yang sehat, sampah dan debu dibersihkan. Keluarga jadi terhindar dari penyakit. Udara segar dari penghijauan di lingkungan rumah juga membuat tubuh lebih sehat. Semua anggota keluarga dapat melakukan kegiatan dengan nyaman. Yang berikutnya adalah jika di lingkungan sekolah, manfaat yang pertama adalah belajar menjadi lebih nyaman. Sampah dapat mengundang lalat dan nyamuk. Lalat dan nyamuk dapat menyebabkan penyakit. Debu dapat menyebabkan bersin. Bau sampah dan kotoran lainnya dapat menyebabkan pernafasan terganggu. Kelas yang kotor dan berdebu dapat mengganggu kegiatan belajar. Kelas yang bersih membuat kegiatan belajar menjadi lebih nyaman. Yang kedua, bermain lebih menyenangkan. Nah, anak-anak tentu pernah bermain di lapangan sekolah? Belum ya, tapi di halaman, di depan, di koridor. Nah, lingkungan sekolah yang sehat membuat kegiatan bermain menjadi lebih menyenangkan. Siswa tidak terganggu adanya bau yang tidak sedap atau benda yang berbahaya atau sampah-sampah yang berserakan atau pemandangan yang tidak menyenangkan. Benda berbahaya misalnya plastik atau pecahan kaca. Nah, di sekolah banyak pohon rindang yang juga dapat menjadi tempat berlindung saat panas. Kalau di sekolah kita ada gazebo-gazebo yang di bawah pohon itu terasa sangat rindang dan nyaman untuk bermain. Manfaat menjaga lingkungan di lingkungan sosial masyarakat. Yang pertama, masyarakat menjadi rukun karena ada kegiatan kerja bakti yang semua warganya ikut membantu, ikut bergotong royong bersama-sama, maka warga dapat saling menyapa, dapat saling menjaga kerukunan, dapat saling bertukar cerita, mereka saling bantu sehingga hubungan masyarakat menjadi lebih erat dan masyarakat menjadi lebih rukun. Dan yang kedua, manfaat yang kedua adalah fasilitas umum menjadi terjaga. Ada taman bermain, ada pos ronda dan lain sebagainya yang dipakai untuk fasilitas umum di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Nah, warga bisa menjaganya bersama-sama. Dengan begitu, maka kegiatan masyarakat akan terlaksana dengan baik karena fasilitas umum yang tersedia tetap terjaga, kebersihan dan keamanannya. Nah, solih-solihah, apa akibat jika kita tidak menjaga lingkungan tetap sehat? Ada banyak manfaat dari kegiatan menjaga lingkungan. Sebaliknya, banyak juga akibat jika kita tidak menjaga lingkungan. Akibatnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
merugikan diri sendiri. Ada banyak cara untuk menjaga lingkungan tetap sehat. Misalnya, meletakkan alat makan bekas pakai di dapur. Baju kotor juga harus segera dicuci dan tidak diletakkan di kamar. Bayangkan, jika hal ini kalian abaikan, kamar akan penuh dengan semut, nyamuk, bau, dan akan berkumpulnya pakaian yang kotor menggunung. Ayo, coba bayangkan, pasti akan terasa tidak nyaman ya. Nah, kalau ada tumpukan baju, tumpukan mainan dan lain sebagainya, maka nyamuk akan datang, kecoa akan datang. Nah, ini yang menyebabkan kita menjadi tidak nyaman. Ada banyak penyakit yang bisa menghidapi rumah kita. Yang berikutnya adalah belajar menjadi tidak nyaman. Nah, ini berkaitan dengan kalau di sekolah. Piket kelas adalah kewajiban setiap siswa. Kelas menjadi kotor jika tidak rutin dibersihkan. Jika ruang kelas dan halaman sekolah kotor, maka siswa tidak dapat belajar dengan nyaman. Lingkungan sekolah yang kotor juga bisa menjadi sumber penyebaran penyakit karena banyak lalatnya hinggap di makanan, kita makan jadi perutnya sakit. Nah, siapa yang rugi jika setiap hari belajar di lingkungan yang nggak nyaman? Kita sendiri, kita jadi nggak konsen belajarnya, jadi nggak nyaman, nggak betah di sekolah. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kesehatan masyarakat terganggu. Ini terkait dengan menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Membuang sampah sembarangan sebaiknya tidak dilakukan. Jika menumpuk, maka sampah akan mengeluarkan bau busuk. Warga yang lewat akan merasakan tidak nyaman. Kadang malah harus menutup hidungnya agar tidak membaui sampah yang menggunung itu. Nah, membakar tumpukan sampah juga tidak boleh dilakukan, bukan solusi, karena kalau dibakar sampahnya maka akan keluar asapnya yang itu sangat mengganggu pernafasan kita. Nah, kira-kira kalau kalian tinggal di lingkungan yang seperti itu, yang kotor, banyak asapnya, banyak sampahnya, nyaman nggak? Nah, tentu tidak nyaman ya, makanya kita harus berusaha menjaga lingkungan sekitar kita tetap bersih dan nyaman untuk ditinggali. Selain itu, kegiatan bermain akan terganggu. Nah, saat berada di taman bermain atau di sekitar lingkungan rumah, kalau banyak sampahnya maka kita susah ya bermainnya, karena di mana-mana tidak ada tempat bermain. Kalau kita mau main sepak bola, padahal di lapangan desanya itu penuh dengan sampah, tentu tidak nyaman. Atau naik sepeda, banyak pakunya, banyak ininya, banyak jadi gempes. Nah, tentu akan menjadi tidak menyenangkan bermainnya kalau lingkungannya tidak sehat. Subhanallah, ternyata akibat dari tidak menjaga lingkungan banyak sekali ya. Anak-anak tentu tidak mau. Nah, soleh-solehah, kita rangkum ya pembelajaran dari kemarin itu, apa saja yang sudah kita pelajari. Yuk kita bersama-sama membahas tentang apa itu kerjasama menciptakan lingkungan yang sehat. Apa itu lingkungan yang sehat? Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bebas dari pencemaran. Lingkungan sehat membuat penghuninya merasa nyaman. Nah, apa saja kemarin ciri-ciri lingkungan yang sehat? Masih ingat? Yang pertama, bersih dan rapi. Nah, yang kedua, udara bersih dan segar. Karena kita menanam, makanya kita harus ada tanaman hijaunya agar udaranya tersaring. Dan yang kedua, contoh lingkungan yang sehat kemarin apa saja? Masih ingat? Nah, ada lingkungan rumah sehat. Rumah kita yang sehat seperti apa, masih ingat? Nah, yang bersih, rapi, tertata dan lain sebagainya. Ada juga lingkungan sekolah yang sehat, yang ada ventilasinya, ada cahayanya, ada fasilitas yang terjaga, dan lingkungan taman yang sehat itu ada di lingkungan rumah kita. Nah, soleh-solehah, cara menjaga lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat kemarin masih ingat ya? Apa saja? Nah, yang pertama, dengan membersihkan lingkungan, baik itu kerja bakti atau individual di rumah masing-masing. Dan yang kedua, melakukan penghijauan, menanam pohon di lingkungan sekitar rumah kita. Tadi manfaat menjaga lingkungan rumah sudah kita pelajari hari ini ya. Apa saja? Yang pertama, keluarga menjadi lebih kompak. Dan yang kedua, terhindar dari penyakit.
Nah, kalau di lingkungan sekolah, apa saja manfaatnya? Jika sekolah kita terjaga kebersihan dan kerapihannya dan kesehatannya, maka belajar menjadi lebih nyaman dan bermain juga menjadi lebih nyaman atau menyenangkan. Kalau manfaat menjaga lingkungan sosial masyarakat tadi apa saja? Jika lingkungan kita bersih, maka kita akan lebih rukun, masyarakat menjadi lebih rukun karena sering bekerja bakti bersama, saling menyapa. Dan yang kedua, fasilitas umum terjaga karena dibersihkan bersama-sama. Nah, akibat dari tidak menjaga lingkungan sehat apa ya? Yang pertama, merugikan diri sendiri karena jadi kotor, bau, nggak nyaman. Kemudian yang kedua, belajar menjadi tidak nyaman, kesehatan masyarakat terganggu, dan kegiatan bermain anak juga terganggu. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, salih-salihah, untuk tugas hari ini silahkan anak-anak kerjakan soal di Google Form untuk mengetahui pemahaman kalian tentang bab ini. Dan jangan lupa untuk segera mengirim saat sinyalnya bagus. Dipraktekkan ya ilmunya, tidak hanya dilihat saja atau tahu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tuntas sudah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf dari ustazah. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.